Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas ganjil yang beranggotakan Astela Wimalasanti, Endah Nurhandayani, Fadia Asliyah, dan Tamara Agustin Arlinda akan mempresentasikan mengenai penggorengan bahan pangan terong. Yang pertama adalah pengertian dari penggorengan. Penggorengan merupakan proses pemasakan dan pengeringan produk dengan media panas berupa minyak sebagai media pindah panas. Penggorengan merupakan salah satu metode pengolahan makanan yang paling tua yang digunakan oleh masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Metode penggorengan dipilih karena terkenal dengan kemudahan, kecepatannya, dan efisien dalam mengolah makanan, serta dapat menghasilkan rasa yang unik dan juga enak. Perubahan makanan dan minyak tergantung pada karakteristik makanan, jenis minyak, volume minyak, laju pemasukan udara ke dalam minyak, suhu, proses pemanasan, lama perendaman, dan jenis bahan wadah penggorengan atau jenis alat penggorengan yang digunakan. Selain itu, pemaparan minyak yang lebih lama ke suhu tinggi dan udara atmosfer dapat menghasilkan produk yang sangat teroksidasi dan berpotensi beracun. Proses penggorengan mengandalkan suhu tinggi dan dapat mengubah struktur nutrisi sebuah bahan makanan, seperti protein, vitamin, dan antioksidan. Penggorengan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengawetkan suatu bahan makanan agar bahan makanan tersebut memiliki umur simpan yang lebih lama. Karena dengan penggorengan dapat menginaktivasi enzim, menurunkan aktivitas air pada permukaan atau di dalam produk pangan, serta membunuh bakteri terutama bakteri patogen yang ada di dalam bahan pangan. Ada beberapa jenis penggorengan yang paling sering dijumpai, yakni deep fat frying, shallow frying, dan vacuum frying. Ketiga jenis penggorengan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah metode deep fat frying. Metode ini membutuhkan minyak dalam jumlah yang banyak sehingga bahan makanan dapat terendam seluruhnya di dalam minyak. Manfaat dan keunggulan dari metode deep fat frying adalah waktu memasaknya itu lebih cepat, konsistensi produk yang dimasak, menambahkan warna, rasa, dan tekstur yang segar, serta menjaga mikronutrien. Selanjutnya adalah metode shallow frying. Metode shallow frying merupakan metode penggorengan yang biasanya digunakan untuk bahan makanan yang memiliki rasio permukaan atau volume yang besar. Bahan makanan ditempatkan di wajan yang berisi minyak sedikit atau lapisan minyak tipis. Dan panas dipindahkan ke permukaan bawah bahan makanan yang sebagian besar dengan konduksi dari permukaan wajan yang panas melalui minyak. Penggorengan dengan metode shallow frying memiliki koefisien perpindahan panas ke permukaan yang tinggi, namun tidak stabil di seluruh permukaan bahan makanan. Penggorengan dengan metode shallow frying biasanya menggunakan suhu 100 hingga 120 derajat Celcius dengan waktu yang lebih lama daripada deep fat frying, yakni 30 sampai 60 menit. Selanjutnya adalah metode vacuum frying. Vacuum frying adalah metode penggorengan yang menggunakan tekanan di bawah tekanan atmosfer atau di bawah 6,65 kilopascal yang menurunkan suhu titik didih air dan suhu penggorengan minyak. Banyak penelitian terbaru menunjukkan efek menguntungkan dari metode vacuum frying, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk daging. Karena menggunakan suhu rendah untuk menggoreng, metode vacuum frying telah terbukti secara signifikan mengurangi degradasi media penggorengan dibandingkan dengan metode deep fat frying. Para peneliti juga telah menunjukkan bahwa penggorengan dengan metode vacuum frying menghasilkan lebih sedikit degradasi senyawa nutrisi, menjaga warna alami bahan makanan, rasa, dan mengurangi adanya pembentukan senyawa akrilamid.
Ini adalah gambar dari alat vacuum frying. Vacuum frying memiliki beberapa kelemahan, yakni biaya yang mahal dan juga membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan dengan metode penggorengan tradisional. Metode vacuum frying ini juga memerlukan mekanisme de-oiling untuk menghilangkan penyerapan minyak yang berlebihan di permukaan produk. Secara keseluruhan, penggorengan dengan metode ini menunjukkan manfaat yang signifikan dalam kualitas produk dan alternatif yang layak untuk pengolahan suatu bahan makanan. Bahan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah terong. Terong merupakan jenis sayuran berbentuk buah yang telah dibudidayakan selama berabad-abad di Asia, Afrika, dan Eropa. Terong dapat tumbuh di iklim subtropis maupun iklim tropis. Terong yang paling sering dikonsumsi adalah terong yang berwarna ungu atau Solanum melongena. Warna ungu tersebut terbentuk dari zat antosianin yang merupakan senyawa flavonoid. Berdasarkan sejumlah penelitian, kandungan antosianin yang terdapat pada terong selain berperan sebagai pewarna alami makanan, juga mempunyai fungsi fisiologis yaitu selenium dan iodin sebagai substansi anti kanker. Bentuk olahan yang banyak dipakai hingga kini adalah terong dikonsumsi basah. Umumnya masyarakat mengonsumsi terong sebagai sayur. Untuk meningkatkan kualitas produk terong, maka bentuk olahan lain adalah terong diolah dalam bentuk kering atau digoreng. Dalam presentasi kali ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaruh penggorengan terhadap terong dan perubahan karakteristik terong apa saja yang dapat terjadi akibat dari proses penggorengan, yang akan dibahas dalam slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah pengaruh proses penggorengan terhadap terong. Nah, tujuan mengetahui pengaruh penggorengan terhadap terong ini adalah untuk mengetahui informasi produk olahan yang akan dihasilkan, baik secara fisik maupun sensorik. Kenapa kita perlu mengetahuinya? Karena hal ini dapat mempengaruhi proses yang akan berjalan dan menentukan nilai keberhasilan suatu produk, sehingga dapat diterima oleh konsumen. Nah, perubahan yang akan terjadi pada terong goreng ini meliputi perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Secara umum, perubahan sensorik menunjukkan hasil yang baik apabila terong digoreng pada suhu 180 derajat Celcius selama 4 menit. Selanjutnya saya akan masuk kepada poin pertama, yaitu perubahan warna atau browning. Terong memiliki warna kulit ungu karena mengandung senyawa antosianin, namun setelah digoreng, terong mengalami pencoklatan atau browning. Pencoklatan atau browning ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti suhu dan waktu penggorengan. Berdasarkan penelitian, suhu optimum yang digunakan dalam penggorengan terong itu adalah 180 derajat Celcius dan waktu optimum untuk menggoreng terong adalah 4 menit. Sehingga menghasilkan terong berwarna coklat yang lebih baik dibandingkan dengan apabila jika menggunakan suhu dan waktu yang kurang atau lebih dari itu. Selain waktu dan suhu penggorengan, faktor yang dapat mempengaruhi pencoklatan pada terong goreng adalah banyaknya gula yang terkaramelisasi, sehingga dapat menyebabkan terong menjadi coklat. Selain itu, penyerapan minyak juga mempengaruhi perubahan warna pada terong. Poin selanjutnya yaitu tekstur. Terong segar memiliki bentuk bulat panjang dengan tekstur yang sedikit padat. Nah, proses penggorengan ini akan membuat tekstur terong menjadi renyah dan garing. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kadar air pada terong menguap. Hal ini sebanding dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin banyak kadar air yang hilang, maka semakin besar rongga udara untuk minyak menyerap pada bahan pangan. Selain itu juga,
Menurut penelitian, suhu serta tekanan mempengaruhi tingkat kerenyahan terung dipengaruhi oleh kadar air. Kadar air yang belum konstan sebelum mencapai kadar air 15% akan menyebabkan kerenyahan berkurang. Dan sebaliknya apabila padatan konstan atau di bawah 15%, maka kerenyahan akan tinggi. Poin selanjutnya adalah rasa dan aroma. Faktor yang menyebabkan perubahan aroma dan rasa pada terong adalah karena penyerapan minyak. Senyawa-senyawa pada minyak seperti asam lemak minyak, asam lemak tak jenuh, dan gugus ester dalam asam lemak, aldehid, dan hidroperoksida yang menyerap pada bahan pangan akan mempengaruhi rasa dan juga aroma bahan pangan yang digoreng. Sehingga apabila minyak mengalami kerusakan, baik secara oksidasi maupun karena penggunaan yang berulang, maka akan merusak cita rasa dan juga aroma terung yang digoreng. Selain itu, kadar air juga mempengaruhi cita rasa terong goreng karena banyaknya kadar air akan berpengaruh pada banyaknya minyak yang dapat menyerap dalam bahan pangan. Bagaimana proses penggorengan minyak dan pengaruhnya terhadap penggorengan terong? Selama penggorengan, kelembapan dilepaskan dalam bentuk uap dan minyak diserap oleh bahan yang digoreng. Kemudian, uap yang keluar selama tahap penggorengan itu mendorong lapisan minyak yang stagnan di sekitar bahan makanan. Kemudian diikuti dengan pembentukan lapisan gelembung. Nah, pembentukan lapisan gelembung yang dimaksud adalah bisa kita temui ketika kita menggoreng suatu bahan makanan. Nah, kita dapat melihat adanya percikan-percikan minyak ketika suhu dari minyak tersebut itu berada di suhu tinggi atau telah mencapai suhu optimal. Di situ kita dapat melihat adanya gelembung-gelembung dari minyak yang disebabkan oleh uap air yang keluar dari bahan makanan melalui minyak sehingga menimbulkan gelembung. Nah, pembentukan gelembung uap di sekitar permukaan sampel itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aliran mikro dan turbulensi media penggorengan, yang merupakan faktor penting dalam fenomena perpindahan massa. Pada literatur yang mengacu pada proses turbulen dalam penggorengan lemak sebagai bantuan untuk pemindahan panas. Kemudian, adesi minyak ke permukaan makanan itu menyumbang sekitar 60-80% dari kandungan minyak pada produk akhir. Dan terjadi peningkatan serapan minyak yang cepat selama tahap awal menggoreng terong. Namun, serapan minyak menurun saat proses penggorengan berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena awalnya suatu bahan makanan yang ingin kita goreng itu masih berada pada suhu ruangan. Nah, ketika kita ingin memasukkan bahan makanan yang ingin kita goreng ke dalam minyak dengan suhu yang tinggi, maka akan terjadi perbedaan atau perubahan suhu yang cukup signifikan perbedaannya. Maka dari itu dapat memungkinkan terjadi peningkatan serapan minyak yang cepat dibandingkan ketika sudah memasuki proses penggorengan setelah memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Serapan minyak dapat menurun saat proses penggorengan berlangsung itu karena bahan makanan yang sudah kita masukkan ke dalam minyak panas itu suhunya sudah menyesuaikan dengan suhu panas atau suhu yang tinggi dari minyak yang kita gunakan untuk menggoreng. Tetapi dalam kasus lain, semisal bahan makanan sebelumnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan digoreng dalam suhu dingin, itu dapat memberikan efek untuk penyerapan minyak yang lebih besar saat makanan telah diangkat dari penggorengan atau sudah selesai menggoreng.
Kemudian, pada penggorengan tidak terbentuknya kerak pada permukaan terong goreng. Ini tidak seperti pada kentang goreng dan tepung tapioka. Ini memungkinkan minyak untuk keluar lebih mudah dari bahan yang digoreng untuk kembali ke dalam minyak karena tidak ada hambatan. Seiring dengan proses penggorengan, jumlah air yang tersisa dalam sampel makanan menurun. Hal ini karena penyebaran lapisan uap air yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi minyak panas untuk menyentuh permukaan bahan makanan menjadi tidak optimal karena terhalang beberapa lapisan uap yang menyelimuti makanan. Kemudian, terjadi perubahan struktural yang ekstensif dan deformasi pada jaringan pori seiring bertambahnya waktu penggorengan dan mencegah banyak penyerapan minyak. Nah, penurunan kadar minyak pada terong goreng ini dapat dikaitkan dengan modifikasi lapisan batas minyak produk dan perubahan struktur mikro selama penggorengan. Pada penggorengan dapat mengubah struktur yang berpori dan distribusi pori pada produk gorengan atau bahan makanan yang digoreng. Nah, selama proses penggorengan ini dapat merusak struktur pori in vivo terong dan mengurangi jumlah pori yang terbuka, sehingga mencegah banyak penyerapan minyak pada bahan makanan. Namun hal ini berbeda ketika masih dalam tahap awal penggorengan. Lebih dari 60% kandungan minyak menempel pada permukaan bahan makanan yang digoreng, dan minyak di permukaan ini dapat tersedot ke dalam bahan makanan selama proses pendinginan setelah bahan makanan diangkat. Permukaan minyak tampak lebih tinggi pada tahap awal penggorengan. Oleh karena itu, jika sampel makanan atau bahan makanan diangkat dari minyak pada tahap awal penggorengan, minyak di permukaan dapat dengan mudah dikeluarkan selama tahap pendinginan. Namun karena sifat terong yang kenyal dan jaringan kapiler yang luas secara struktural, setelah bahan makanan ini diangkat, minyak pada permukaan terong ini lebih cepat tersedot melalui pori-pori dan saluran yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, kontribusi minyak struktural lebih besar dari minyak permukaan terhadap total kandungan minyak pada terong goreng. Kemudian, ada pengaruh suhu pada penggorengan terong. Pada penggorengan lemak atau fat frying adalah pemrosesan makanan yang banyak digunakan yang pada dasarnya terdiri dari pencelupan potongan makanan dalam minyak panas. Suhu tinggi menyebabkan penguapan sebagian air yang menjauh dari makanan melalui minyak di sekitarnya, dan sejumlah minyak kemudian diserap oleh makanan. Makanan yang digoreng mengandung lemak dalam jumlah besar, dalam beberapa kasus mencapai 1/3 dari total makanan menurut beratnya. Alternatif untuk mengurangi serapan minyak dalam gorengan adalah dengan menggunakan film atau pelapis yang dapat dimakan. Penerapan pelapis hidrokoloid seperti kitosan dan karboksimetilselulosa yang memungkinkan untuk mengurangi kandungan minyak dari produk gorengan berlemak karena sifatnya yaitu sebagai penghalang lipid. Kemudian penggorengan menunjukkan pengaruh terhadap hasil warna dan rasa terong karena meningkatnya penerimaan bau dan tekstur terong. Hal ini bisa terjadi karena pemecahan protein dan dehidrasi di permukaan terong. Pada suhu tinggi dalam penggorengan biasanya mengarah pada warna permukaan dan karakteristik mekanisme gorengan. Selain itu, pemanasan gula pereduksi mempengaruhi kelompok reaksi yang kompleks yang disebut dengan karamelisasi, mengarah ke perkembangan kecoklatan yang menentukan warna pada produk akhir. Selanjutnya, pengaruh lama waktu penggorengan.
Pemantauan waktu dan suhu dikaitkan dengan peningkatan pembentukan surfaktan karena degradasi minyak dan hubungannya dengan penyerapan minyak. Kandungan lemak terbukti meningkat seiring dengan waktu penggorengan baik pada makanan yang diberi perlakuan maupun yang tidak sampai mencapai kesetimbangan. Pemantauan waktu dan suhu penggorengan telah digunakan di beberapa industri penggorengan untuk memastikan konsistensi kualitas gorengan. Kemudian, makanan yang digoreng pada suhu tinggi telah diamati bahwa serapan minyak lebih sedikit dan terjadi penumpukan tekanan yang cepat saat menggoreng pada suhu tinggi sehingga mencegah difusi kapiler minyak. Dalam menggoreng, periode pemanasan awal sangat singkat, bisa bertahan 1-5 detik, dan mencapai suhu penguapan lebih cepat daripada proses pengeringan lainnya. Kemudian sesuai yang disebutkan pada penjelasan proses penggorengan tadi bahwa kadar air mulai menguap segera setelah bahan mentah atau suatu bahan makanan itu bersentuhan dengan minyak. Laju pengeringan sangat cepat selama 60-100 detik pertama pada proses penggorengan dan kemudian diperlambat hingga mencapai suhu yang seimbang pada saat proses penggorengan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh tekanan pada penggorengan terong? Tekanan media penggorengan itu sekitar 1,2 kali lebih rendah dari tekanan atmosfer yang berlaku pada operasi penggorengan G-frying. Peningkatan tekanan dalam penggorengan berpotensi mempercepat koefisien perpindahan panas dari minyak panas. Selama penggorengan, peningkatan tekanan lingkungan yang sangat cepat mengakibatkan peningkatan perpindahan panas karena kenaikan suhu. Perubahan tekanan pada bahan pangan juga merupakan fenomena yang penting dan signifikan selama proses penggorengan sebagai penghalang kerak pada minyak yang lebih padat untuk keluar. Pengaruh biokimia terong dalam penggorengan. Terong memiliki indeks antioksidan yang relevan setelah dimasak karena retensi senyawa antioksidan. Fenomena ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan termostabilitas fraksi fenolik dengan peran yang sangat rendah dari fraksi termolabil, terutama oleh asam askorbat. Namun, identifikasi jenis dan kelas fitonutrien yang terlibat dalam retensi atau peningkatan sifat antioksidan setelah pemasakan sayuran membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, jumlah senyawa, dan diikuti oleh peningkatan kontemporer indeks antioksidan. Di sisi lain, penelitian lain telah menunjukkan kesesuaian yang baik antara peningkatan ester asam kafeik yang disebabkan oleh pemasakan dan variasi indeks antioksidan yang terjadi. Kemudian, proses pemanasan tidak hanya meningkatkan palatabilitas dan rasa makanan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan bioaktivitas antosianin. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai bioaktivitas antosianin di makanan alami, serta efek berbagai metode pemrosesan pada antosianin. Menggoreng adalah metode pengolahan yang menyediakan hasil gorengan dengan karakteristik kualitas yang unik, termasuk rasa, warna keemasan, palatabilitas, kerak berpori, dan tekstur yang renyah. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah penggorengan merupakan proses pemasakan atau bisa disebut dengan pengeringan produk dengan media panas yaitu minyak sebagai media perpindahan panas antara bahan makanan dan minyak yang digunakan. Dalam penggorengan ini juga merupakan salah satu metode pengawetan makanan agar bahan makanan bisa bertahan lebih lama. Dalam penggorengan dapat mengubah karakteristik sensorik dan nutrisi dari suatu bahan pangan. Dalam hal ini kami menggunakan terong. Terong merupakan buah yang mampu menyerap dalam jumlah besar minyak goreng yang digunakan. Suhu tinggi menyebabkan penguapan sebagian air
yang berada di bahan makanan, kemudian menjauh dari makanan melalui minyak di sekitarnya. Penetapan waktu mempengaruhi kadar penyerapan minyak pada bahan makanan. Contohnya, perbedaan penyerapan minyak saat pertama kali dimasukkan ke dalam minyak panas dengan saat telah beberapa menit dimasukkan ke dalam minyak panas atau sudah dalam proses penggorengan, karena di awal terdapat perbedaan suhu yang cukup berbeda antara bahan makanan dengan suhu minyak, sehingga menyebabkan penyerapan minyaknya bisa lebih besar dibandingkan ketika sudah melalui beberapa menit proses penggorengan. Penggorengan menunjukkan pengaruh positif terhadap penerimaan warna, rasa, bau, dan tekstur terong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.